Halo semuanya, selamat datang di channel Mangarei. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Di villa sekolah, Suhan sedang melakukan penyerapan dari buah roh yang dimilikinya. Ada banyak buah roh yang berjejeran di depannya. Suhan berpikir, setelah memasuki ranah Jiedan, kebutuhan Reiki meningkat berkali-kali lipat. Susah untuk meningkatkan basis kultivasi secara cepat hanya dengan menggunakan buah roh. Harus cari cara lain untuk mendapatkan sumber daya pelatihan. Yang terbaik adalah mencari batu spiritual dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Sia-sia, buah yang nikmat digunakan untuk kultivasi, lebih bagus untuk dimakan. Hanya saja, batu spiritual sangat langka, dan keluarga besar dan sekte dari kultivator immortal akan menyimpan mereka. Dunia juga akan melahirkan beberapa di tengah pemulihan Reiki, tapi sekarang masih ada beberapa saat sebelum pemulihan pertengahan Reiki hingga akhir, pikir Suhan. Tak lama kemudian, ketika Suhan sedang berdiri, muncullah Liang Shu. Dia memanggil Suhan dan mengajak Suhan untuk pergi ke konser. Namun yang paling bersemangat adalah monster kucing milik Suhan. Konser, apa itu jenis permainan dan nyanyian di TV, ungkap monster kucing tersebut dengan bahagianya. Namun Suhan memberitahu Liang Shu bahwa dirinya tidak tertarik, tapi Liang Shu dengan memohon, dan mengatakan, bahwa betapa sulitnya dirinya mendapatkan 2 tiket ini. Liang Shu memberitahu Suhan bahwa tokoh utama konser ini adalah kultivator hot baru-baru ini. Mengke, ini luar biasa, tidak hanya cantik tapi suaranya juga unik. Basis kultivasinya sudah mencapai ranah Jiedan, dan berada pada tingkat popularitas teratas di dalam dan di luar negeri. Dia dinilai sebagai kecantikan terbaik dalam seni bela diri, terang Liang Shu membujuk Suhan. Namun, ajakan yang dilakukan Liang Shu tidak berhasil. Suhan menyuruh Liang Shu untuk pergi saja, karena dirinya ada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Suhan. Namun monster kucing itu dengan sigap mengambil tiket yang dipegang oleh Liang Shu. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan pergi, ucap monster kucing. Kemudian dia melompat dan kabur pergi dengan sangat cepat untuk melihat acara konser. Liang Shu marah-marah dengan monster kucing. Dasar kucing mati, berhenti, ucap Liang Shu marah dengan monster kucing tersebut. Liang Shu mengatakan, Kakak Su, kamu harus pergi sekarang, jika tidak, kucing ini tidak bisa diharapkan. Dia pasti akan membuat masalah di konser itu, ucap Liang Shu mengkhawatirkan monster kucing berbuat rusuh. Di Stadion Pulau Selatan, itu merupakan di mana konser sedang dilaksanakan. Banyak sekali orang-orang yang menghadiri acara tersebut. Terlihat hadir juga Liang Shu dan Suhan di sana dalam acara konser tersebut. Liang Shu mengatakan, Kakak Su, masih ada waktu 30 menit sebelum konser dimulai. Kamu harus menemukan kucing bodoh itu, ucap Liang Shu khawatir dengan monster kucingnya. Suhan kemudian menunjuk ke sebuah pintu di sebuah ruangan, ada di balik sana, aku sudah merasakan auranya tepat ada di sana, ucap Suhan memberitahukan tempat persembunyian monster kucingnya. Mereka berdua kemudian berjalan ke arah ruangan yang ditunjuk oleh Suhan. Suhan merasa sangat yakin bahwa monster kucing tersebut berada di ruangan itu. Sedangkan di balik pintu tersebut terdapat artis Meng Ke-er dan Lee Xiaoyun sebagai asistennya. Meng Ke-er dalam ruangan tersebut sedang melakukan pergantian kostum untuk penampilan dirinya di konser tersebut. Di dalam ruangan itu, terdapat monster kucing yang sedang dicari oleh Suhan dan Liang Shu. Dengan santai dan bahagianya, kucing tersebut sedang makan di dalam ruangan itu. Lee Xiaoyun mengatakan kepada Ke-er, bahwa kucing itu tidak tahu dari mana asalnya kucing tersebut, dan sedang mengawasimu dari tadi, ucap Lee Xiaoyun. Menanggapi ucapan Lee Xiaoyun, Meng Ke-er berkata, kucing kecil, kamu sangat imut, kakak perempuan ini akan membiarkanmu melihat secara gratis, ucap Meng Ke-er sedang mengganti pakaiannya di depan monster kucing tersebut. Kucing tersebut berpikir, 2 idiot ini, memangnya aku sedang melihat kalian? Apa kalian berdua tidak melihat aku sedang makan? Jelas-jelas aku sedang makan bakpao di sini, pikir monster kucing itu. Lee Xiaoyun mengatakan, ngomong-ngomong Ke-er, terlalu bahaya bagimu untuk keluar dan tampil kali ini, sekarang Reiki sudah pulih,
dan banyak orang yang bangkit. Setelah beberapa hari berkultivasi, aku pikir dunia tidak terkalahkan, dan aku ingin kamu menjadi bintang besar. Terutama orang yang mengaku sebagai Raja Naga Hitam, mengandalkan bakat tingginya untuk membangkitkan dan mendominasi, itu terlalu berlebihan, ucap Li Xiaoyun. Meng Ke mengungkapkan bahwa jangan khawatir, ini adalah daerah pedalaman, ini bukanlah wilayah Raja Naga Hitam, dia tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, apa kamu lupa, kekuatanku tidak lemah, aku berada di tahap awal ranah Jiedan, ucap Meng Ke bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Di lain pihak, Suhan akan membuka pintu ruangan Meng Ke. Dia berpikir kejam. Rupanya ada musuh yang sudah menargetkan Meng Ke. Kemudian Suhan memerintahkan Liang Shu. Liang Shu, ada seseorang mengintai, kamu jaga di luar. Aku akan membawa keluar kucing bodoh itu, perintah Suhan kepada Liang Shu. Kemudian Liang Shu menerima perintah Suhan, dan menjaga di luar ruangan Meng Ke. Tak lama berselang, Suhan langsung membuka pintu ruangan tersebut. Meng Ke yang melihat Suhan langsung terkejut. Suhan juga terkejut, bagaimana dengan situasinya, pikir Suhan. Meng Ke langsung menutup bagian tubuhnya, dia sangat terkejut karena kedatangan seorang laki-laki ke dalam ruangannya. Apa, kamu, bagaimana kamu bisa masuk, ucap Meng Ke kepada Suhan. Merespon kedatangan Suhan, Xiaoyun langsung mengeluarkan jurusnya dan menghajar Suhan secara langsung. Sebelum mengenai Suhan, Suhan mengatakan untuk tunggu dulu. Suhan mengatakan untuk jangan salah paham, kucing ini milikku, aku kesini untuk mencari kucingku, ucap Suhan menghentikan serangan Xiaoyun. Namun Xiaoyun tidak langsung percaya dengan perkataan Suhan. Kucingmu, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Tanya Xiaoyun kepada Suhan. Tanpa memperdulikan pertanyaan Xiaoyun, Suhan langsung memanggil kucingnya. Kucing mati, kemarilah, ucap Suhan kepada monster kucingnya. Namun perkataan Suhan tidak ditanggapi monster kucing tersebut. Aku belum menonton konser, jadi aku tidak akan kembali bersamamu, pikir monster kucing tersebut menjauh dari Suhan. Xiaoyun langsung marah kepada Sihan, karena kucingnya tidak menanggapi perkataan dari Suhan. Benar saja. Kamu cabul pembohong, lihatlah aku akan membunuhmu, ucap Xiaoyun marah dan menghajar Suhan kembali. Namun sayangnya, serangan Xiaoyun tidak kena sama sekali kepada Suhan. Suhan dengan santainya hanya menghindari serangan tersebut. Xiaoyun terkejut dengan cepatnya Suhan berpindah di belakangnya, padahal tadinya dia berada di depannya. Kemudian Suhan langsung memegang kedua lengan Xiaoyun. Suhan mengatakan untuk jangan membuat masalah, karena dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung mereka berdua. Namun Xiaoyun masih tetap emosi dengan Suhan. Kentut, biarkan aku pergi, aku tidak akan mengampunimu, ucapnya kepada Suhan. Melihat Xiaoyun ditangkap Suhan, Meng Ke maju dan mendekati Suhan. Dia mengatakan, Xiaoyun jangan marah, adik kecil ini, tolong lepaskanlah Xiaoyun. Aku ingin bertanya bagaimana kamu bisa masuk ke sini, di mana bodyguard yang ada di depan pintu, tanya Meng Ke kepada Suhan. Suhan kemudian melepaskan Xiaoyun, Suhan mengatakan bahwa bodyguard yang ada di depan pintumu entah pergi atau dibunuh. Tidak ada yang menghentikanku datang ke sini, dan biarkan aku mengingatkan kalian di sini, ada 5 pembunuh yang tersembunyi, ucap Suhan kepada dua wanita tersebut. Suhan yang melihat Meng Ke berpikir, perempuan ini sangat pintar, bisa melihat situasi dengan sekejap. Meng Ke yang mendengarnya langsung terkejut, dan kebingungan harus bagaimana. Xiaoyun yang mendengarnya langsung emosi. Mereka kemudian membuka pintu samping, dan terlihatlah banyak para bodyguard milik Meng Ke mati karena dibunuh oleh seseorang. Melihat kondisi yang terjadi, Xiaoyun menarik Meng Ke. Dia mengatakan, Ke di sini berbahaya, kita akan segera pergi, ucapnya. Namun ketika akan menarik Meng Ke muncullah musuh yang melompat dari balik kaca dan memecahkan kaca tersebut. Muncullah 5 orang yang memakai jubah hitam, 1 orang dengan kepala pelontos di depan kedua wanita tersebut. Mereka berdua langsung dikepung oleh para musuh yang sudah lama mengintai Meng Ke dan Xiaoyun. Sedangkan Suhan dan Liang Shu ada di belakang mereka, mereka berdua juga terkejut dengan kedatangan kelima orang tersebut yang langsung mengepung Meng Ke dan juga Xiaoyun. Pria berkepala pelontos yang diperkirakan sebagai bosnya mengatakan, pergi,
kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana, ucapnya. Namun Xiaoyun mengatakan, kalian, orang-orang Raja Naga Hitam. Pimpinan Raja Naga Hitam tersebut menuntut Mengke untuk ikut dan patuh kepadanya. Nona Mengke, ikuti kami dengan patuh, jadilah istri Raja Agung kami, jika tidak, jangan salahkan Pak Tua ini bertindak kasar, ucapnya mengancam Mengke dan Xiaoyun. Suhan yang melihat dari belakang berpikir, ya Uzu, orang-orang dari ras monster terlahir begitu cepat, pikir Suhan melihat 5 pembunuh tersebut. Namun Xiaoyun menentang perkataan pimpinan pembunuh tersebut, mimpi, ini adalah pedalaman, bukan daerah kekuasaan kalian. Aku sudah tahu pengawal naga dan kalian terlibat, cepat keluar, perintah Xiaoyun emosi dengan pimpinan pembunuh. Karena permintaannya tidak dipenuhi, pimpinan pembunuh tersebut langsung menyerang Xiaoyun. Ketika akan menyerang Xiaoyun, Mengke langsung menghentikan serangan tersebut, mereka sama-sama saling menahan serangan, namun sayangnya Mengke dan Xiaoyun lah yang akhirnya terjatuh dan kalah dari serangan musuhnya. Ketika akan menabrak dinding, Xiaoyun langsung ditahan oleh Suhan. Sedangkan Mengke langsung memuntahkan darah karena kalah dari serangan musuh. Mengke mengatakan bahwa musuhnya sudah berada di tahap pertengahan Jiedan. Pimpinan pembunuh mengatakan, merupakan kehormatan bagiku, untuk Raja Hitam tertarik padamu, kalian manusia harusnya malu. Kalau kamu tidak patuh, Pak Tua ini hanya akan membawa tubuhmu kembali, mayat perempuan cantik, Raja Naga Hitam juga menyukainya, ucapnya mengancam Mengke dan Xiaoyun. Xiaoyun yang berada di samping Suhan meminta tolong kepada Suhan, untuk menyelamatkan mereka berdua. Tolong Ke, kamu juga kultivator kan, tolong selamatkan Ke. Ucapnya meminta tolong untuk menyelamatkan Ke. Namun Mengke mengatakan, Xiaoyun, hidup dan kematian adalah takdir, jangan melibatkan orang lain. Yang mereka inginkan adalah aku, lepaskan Xiaoyun dan yang lainnya, ucap Mengke meminta untuk melepaskan Xiaoyun dan yang lainnya. Pimpinan tersebut langsung menoleh ke arah Suhan dan yang lainnya. Oh, kalau kamu tidak mengingatkan aku tidak akan sadar. Kedua orang ini hanyalah sampah, ucapnya mengejek Suhan dan Liang Shu. Kemudian pimpinan pembunuh tersebut mengatakan, hari ini aku sedang bahagia, kalian datang ke sini, bersujudlah dan benturkan kepala kalian dan kalian bisa pergi, ucapnya memerintahkan Suhan untuk sujud kepada mereka. Namun kemudian, Suhan dan Liang Shu langsung pergi, dan Xiaoyun langsung emosi dengan mereka berdua. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kalian bukan laki-laki kalau tidak menyelamatkan perempuan. Benar-benar akan bersujud pada binatang buas, ucap Xiaoyun kesal dengan Suhan yang pergi meninggalkannya. Suhan mengatakan, kamu terlalu banyak berpikir, aku kesini hanya untuk mencari kucing ini sudah ketemu, maka aku akan kembali, ucap Suhan membawa monster kucingnya. Suhan dan Liang Shu langsung berhadapan dengan pimpinan pembunuh, Suhan memintanya untuk segera minggir dari hadapanku. Namun pimpinan pembunuh mengatakan, bocah, apa kalian tuli? Aku bilang bersujudlah, maka kalian boleh pergi. Apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Ucapnya kesal dengan perkataan Suhan. Namun Suhan tetap dengan pendiriannya, apa kamu tidak paham? Biarkan aku katakan lagi. Minggir, ucap Suhan makin emosi. Pimpinan pembunuh juga makin emosi dengan Suhan. Bajingan, manusia rendah, berani tidak sopan pada Pak Tua ini. Bocah, hari ini Pak Tua ini akan menghancurkanmu berkeping-keping, ucapnya akan menyerang Suhan. Namun tanpa basa-basi lagi, Suhan langsung menampar orang tersebut dengan keras. Orang tua tersebut langsung naik pitam, kamu berani menyerang orang tua ini. Kenapa kalian masih bengong? Cepat maju, bunuh dia untukku, ucapnya memerintah anak buahnya untuk membunuh Suhan dan Liang Shu. Mereka berempat langsung menyerang Suhan dan Liang Shu, namun Liang Shu juga menyerang balik mereka. Dia mengeluarkan pisau besarnya, dia langsung menebas musuhnya, pulanglah ke nenekmu, ucapnya langsung menebas musuh di depannya. Suhan juga langsung menyerang mereka dan berhasil membunuh 3 orang dengan begitu cepat. Pimpinan pembunuh tersebut makin emosi, lancang, berani membunuh orang-orang Raja Naga Hitam. Manusia bodoh, aku ingin kalian membayar akibatnya, ucapnya marah kepada Suhan dan langsung berubah wujud menjadi monster gurita. Monster tersebut langsung mengikat Xiaoyun,
Xiaoyun langsung terkejut karena dirinya berhasil ditangkap oleh musuh. Meng Ke yang melihat Xiaoyun langsung melompat dan berusaha menyelamatkannya, namun dirinya juga berhasil ditangkap oleh monster tersebut. Sedangkan Liang Shu, tangannya berhasil dililit oleh monster juga. Monster menjijikan apa ini, lepaskan tuan muda ini, ucap Liang Shu kesal, karena dirinya ditangkap. Monster gurita mengatakan kepada Suhan, manusia, kami ras monster adalah bangsawan. Kalian hanyalah semut tidak berkompeten, sekarang lihatlah kekuatan ras monster yang tidak terkalahkan, ucapnya menyerang Suhan. Namun Suhan dengan santainya menerima serangan tersebut. Xiaoyun yang melihatnya terkejut, hei, apa yang kamu lakukan? Pergilah dan cari bantuan, teriaknya kepada Suhan untuk lari dan mencari bantuan. Namun monster tersebut berhasil menangkap Suhan. Bocah ini sudah takut sejak lama dan bodoh, bisakah dia kabur? Ejeknya kepada Suhan. Xiaoyun yang melihat Suhan tertangkap hanya pasrah, sialan, kenapa kamu tidak kabur? Ini sudah berakhir, kita tertangkap. Bahkan kultivasimu sudah berada di tahap awal ranah J dan tidak bisa mengalahkan monster ini, ucapnya kepada Meng Ke. Meng Ke mengatakan, ras monster yang berada di ranah yang sama, lebih kuat dari kita, ini adalah bentuk utamanya. Kita tidak punya harapan, bahkan jika kita mati bersama, tidak ada jalan lagi, ucap Meng Ke putus asa. Xiaoyun juga begitu putus asa, sepertinya pengawal naga tidak punya waktu untuk datang, aku takut. Namun tak lama kemudian dia seperti menghirup sesuatu, perasaan apa ini, ucap Xiaoyun. Namun Meng Ke dengan gembiranya mengatakan, rasanya seperti cumi panggang, ucapnya dengan semangat. Benar saja, Liang Shu sedang membakar lilitan yang berada di tangannya, monster kucing yang berada di sampingnya sangat bersemangat untuk memakannya. Xiaoyun yang melihat Liang Shu membakar gurita tersebut bertanya, hei, apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya kepada Liang Shu. Liang Shu mengatakan bahwa dia akan makan BBQ, karena menjadi diam, bukanlah diam, ucapnya santai. Xiaoyun yang mendengarnya menjadi bingung, menjadi diam bukanlah diam, apa kamu tahu situasinya saat ini? Kami tertangkap, dan temanmu sedang tertangkap. Bukankah kamu harus cari cara untuk menyelamatkannya? Ucapnya kesal dengan Liang Shu. Dengan tetap santai membakar gurita tersebut, maksudmu Kakaksu, jangan khawatir. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada Kakaksu? Orang ini berani melakukan sesuatu kepada Kakaksu, dia tipe yang mati cepat, ucap Liang Shu santai dengan Suhan. Sedangkan Xiaoyun yang mendengarkan perkataannya makin pusing. Habislah aku bertemu dua orang gila hari ini, satu diam saja diserang monster, dan yang satunya makan BBQ monster, ucap Xiaoyun frustasi dengan keadaan yang terjadi. Xiaoyun menangis dengan situasi yang terjadi, kenapa kita tidak begitu beruntung, ucapnya dengan air mata mengalir. Sedangkan Meng Ke bahagia dengan situasi yang terjadi, dia tersenyum melihat tingkah Suhan dan Liang Shu. Meng Ke mengatakan, Xiaoyun, kedua kakak laki-laki ini sangat menarik, jarang aku melihat orang seperti ini. Dalam keadaan hampir mati, tapi bisa menghadapi krisis seperti itu dengan tenang, ucapnya kepada Xiaoyun. Sedangkan Xiaoyun makin pusing dengan perkataan Ke. Menarik, aku pikir mereka gila, ucap Xiaoyun kepada Ke. Dengan muka berbinar, Ke meminta BBQ juga kepada Liang Shu. Dagingnya sudah matang, bisakah aku minta sepotong? Aku juga ingin mencicipi rasa monster ranah Jiedan, ucap Ke kepada Liang Shu. Namun monster kucing langsung marah, tidak, daging Jenny adalah hal pertama YG membuat kucing ini tertarik, ucap monster kucing tersebut marah. Sedangkan Liang Shu terkejut dengan permintaan Ke. Monster yang mendengar percakapan mereka langsung emosi, manusia sialan. Apa kamu tidak menghormati iblis? Kalian sudah jadi mangsa orang tua ini, tapi sekarang kalian memakan daging orang tua ini untuk dimakan, itu sangat menghina. Dalam hal ini, aku akan memakan temanmu terlebih dahulu. Aku akan membiarkan kalian melihat adegan berdarah ini, ucap monster gurita marah dengan Liang Shu dan yang lainnya. Monster tersebut langsung mencoba memakan Suhan, namun tak lama berselang, meledaklah tentakel yang mengurung Suhan. Suhan berhasil keluar dan memotong beberapa bagian gurita yang berhasil dia potong. Suhan akhirnya berhasil lepas dari kendali monster yang menangkapnya.